Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Indriani dengan NIM 41911210055, kelas 19B dari Universitas Tangerang Raya. Yang terhormat Bapak Ibnu Adam selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, dan juga teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cara meningkatkan partisipasi dan rangsangan partisipasi. Yang pertama, cara meningkatkan partisipasi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi, sehingga akan dapat diketahui bagaimana cara-cara meningkatkan partisipasi dan memilih cara-cara yang paling tepat untuk situasi dan kondisi. Misalnya, dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan, caranya adalah sebagai berikut, yaitu mengikutsertakan semua komponen atau unsur secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan. Jadi, seorang pemimpin yang jenius serta mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas mungkin akan dapat membuat perencanaan dan mengambil keputusan yang baik tanpa dibantu oleh siapapun. Akan tetapi, karena dalam membuat perencanaan dan mengambil keputusan tersebut tidak ada unsur partisipasi, maka dapat terjadi hal ini yang akan dapat menimbulkan rasa kurang tanggung jawab dalam melaksanakannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada umumnya seorang pemimpin tidak akan melaksanakan sendiri seluruh perencanaan dan keputusannya. Sehingga dengan demikian, perencanaan dan keputusan yang baik itu hanya akan tinggal di atas kertas saja. Dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan, maka sebaiknya kita mengikutsertakan secara langsung semua komponen atau unsur yang diantaranya, seperti para bawahan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan dan keputusan yang dibuat tersebut. Dengan mengikutsertakan semua komponen atau unsur secara langsung, maka perencanaan dan keputusan yang dibuat kemungkinan akan menjadi lebih baik, sebab akan mendapatkan masukan atau bahan-bahan dari semua komponen atau unsur yang ada gunanya. Selain itu, karena semua komponen atau unsur diikutsertakan secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan, maka mereka akan merasa lebih bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan pula semangat dan kegairahan kerja menjadi meningkat. Lalu, rangsangan partisipasi. Pada dasarnya, setiap anggota atau calon anggota akan menilai keputusannya untuk memasuki dan untuk mempertahankan atau memelihara secara aktif hubungannya dengan suatu organisasi koperasi. Jika seluruh insentif atau perangsang yang diperoleh lebih besar atau sekurang-kurangnya sama besar dengan kontribusi atau sumbangan yang harus diberikan. Nah, dalam hal ini insentif merupakan lawan dari kontribusi. Berbagai perangsang dan sumbangan itu akan dievaluasi oleh anggota sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan pribadi yang dirasakannya secara subjektif. Kebutuhan yang dimaksud di sini tidak hanya kebutuhan yang bersifat ekonomi, tetapi bisa juga kebutuhan non-ekonomi, seperti kebutuhan akan keamanan, cinta kasih, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Menurut Handel 1989, insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasinya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. A. Peningkatan pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang penting bagi anggota untuk turut memberikan kontribusinya bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi. Dalam hal ini, intensitas perangsang yang dikehendaki para anggota itu sangat berkaitan erat dengan seberapa jauh barang dan jasa tersebut. Jadi, pertama,
Misal memenuhi kebutuhan yang secara subjektif dirasakan oleh masing-masing anggota sehingga dapat meningkatkan kepentingan rumah tangga, usaha tani atau unit usahanya. Lalu sama sekali tidak tersedia di pasar atau tidak disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan juga disediakan dengan harga dan kualitas atau kondisi yang lebih menguntungkan dibanding dengan barang atau jasa yang ditawarkan di pasar atau badan-badan pemerintah. Barang dan jasa yang disediakan oleh suatu perusahaan koperasi yang tidak memenuhi kebutuhan para anggotanya atau yang disediakan dengan harga lebih tinggi atau dengan kondisi yang lebih jelek daripada yang ditawarkan di pasar, tentu saja bukan merupakan perangsang bagi anggota untuk berpartisipasi terhadap koperasi. Lalu selanjutnya yang B. Kontribusi para anggota dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk sarana keuangan akan dinilai oleh mereka atas dasar biaya oportunitas atau opportunity cost yang mungkin akan mahal bagi para anggota yang miskin, terutama yang menyangkut sarana keuangan. Terakhir C. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan seperti dalam penetapan tujuan dan dalam pengawasan tata kehidupan koperasinya ditinjau dari sudut anggota dapat merupakan suatu perangsang. Jadi, apabila anggota dapat memasukkan tujuan-tujuannya ke dalam koperasi menjadi tujuan kelompok koperasi dan organisasi koperasi yang bersangkutan, maka mereka mungkin akan menganggap kesempatan partisipasi itu sebagai suatu perangsang. Lalu, jika partisipasi dalam rapat-rapat dan diskusi-diskusi kelompok memakan waktu dan akhirnya menimbulkan pula sejumlah beban biaya perjalanan dan sebagainya, maka anggota akan mempertimbangkan pula biaya oportunitas yang berkaitan dengan itu. Nah, sepertinya cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.